Oke guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Ya, kita pasang dulu. Oke, jadi hari ini kita akan membahas apa? Ya, sebelumnya kita akan membahas tentang properti khususnya. Nah, maksudnya apa gitu ya? Ini adalah prediksi investasi properti untuk jangka panjang. Tapi sebelum ini gue jelasin, ini teman-teman lihat grafiknya gitu ya. Ini diperkirakan 2025 akan meningkat jauh gitu ya. Nah, ini maksudnya apa? Ini akan gue jelaskan ketika nanti di belakang ya. Maksudnya apa sih ini? Gue buat konten peningkatan dan teman-teman pastinya nggak ngerti kan maksudnya apa. Ketika dari 1 M tahu-tahu nanti bisa jadi 2,5 M ya. Itu caranya gimana? Nah, oke, mari tonton terus video ini sampai akhir supaya lu bisa bermanfaat untuk investasi properti lu. Jadi khusus buat teman-teman yang sukanya investasi properti atau broker-broker atau agen-agen properti yang apa ya, yang menggeluti bisnis properti atau jual beli properti, yang suka jualan properti, tonton video ini sampai habis. Karena ini berpengaruh dengan kondisi ekonomi sekarang dan pengaruh juga sama jualan kamu. Nah, maksudnya gimana pengaruhnya? Nah, setiap properti itu berpengaruh dari sistem ekonomi di suatu negara. Jadi kalau misalnya negara itu tumbuh secara keuangan, finansial, otomatis secara transaksi itu meningkat juga. Kalau misalnya semua transaksi meningkat, berarti putaran duitnya itu cepat guys. Ketika cepat kita akan lebih sejahtera seperti itu. Oke, kita akan di step paling awal ya. Pembahasan paling awal adalah ini guys. Nah, investor itu membutuhkan manajer investasi yang cukup baik ya. Makanya investor juga perlu mewaspadai juga middle income trap. Maksudnya apa tuh middle income trap? Nah, buat teman-teman di luar sana kalau misalnya nggak tahu middle income trap, jadi harus belajar dari konten video ini. Nah, gue akan membahas tentang bagaimana properti akan naik signifikan ketika setelah pandemi kayak gini. Karena banyak negara yang udah frustasi di saat seperti ini. Maksudnya frustasinya gimana? Karena kan ekonomi kan sekarang lagi turun nih. Nah, sebenarnya di saat turun itulah kita waktunya untuk beli, guys. Kenapa waktunya untuk beli? Karena harganya tuh lagi di bawah banget. Itu kenapa gue membeli properti bahkan malah borong gitu ya. Ini banyak data yang gue mintain sama apa namanya sama ini ya. Jadi datanya udah masuk ke tangan gue ya. Jadi udah masuk guys. Jadi beberapa data listing yang siap kita eksekusi, tinggal dilihat aja nilai pasarnya berapa, kondisinya berapa. Nanti gue akan ajarin lo gimana caranya menentukan nilai harga pasar seperti itu guys. Oke, kita lanjut. Pertanyaan yang akan gue bertanya kepada teman semua gitu. Yang perlu lo ketahui adalah apa itu middle trap. Ini akan gue jelasin. Yang kedua adalah dampak Indonesia nih bagaimana ketika terjadi middle income. Yang ketiga adalah bagaimana pencegahannya. Nah, teman-teman harus ngerti. Kita akan membahas tentang apa itu middle income trap. Jadi buat teman-teman, ini sesuai dengan artikel yang gue baca dan pengalaman-pengalaman pribadi gue jadi dijadiin satu gitu ya. Apa itu middle income trap dan dampaknya seperti apa? Jadi negara yang masuk di dalam perangkap pendapatan menengah akan kehilangan keunggulan kompetitif mereka dalam mengekspor barang. Jadi karena gaji pekerja di negara tersebut meningkat. Nah, maksudnya gaji itu kan terus naik guys. Jadi gaji itu selalu akan terus naik. Nah, tapi penjualan itu bisa nggak terus bisa fight gitu ya. Justru sekarang ini orang pada berlomba-lomba jualan murah gitu ya. Tapi gaji itu semakin naik itu ya. Pada saat yang sama negara ini tidak mampu bersaing dengan ekonomi dengan negara-negara maju di pasar dengan nilai tambah yang tinggi. Akibatnya negara-negara baru saja terindustrialisasi seperti Afrika Selatan dan Brazil belum keluar dari kelompok pendapatan menengah selama beberapa dasawarsa karena produk nasional bruto per kapita mereka tersangkut dalam kisaran $1.000 hingga 12.000.
Maksudnya itu adalah di negara Indonesia sendiri, kita belajar ya, negara Indonesia itu belum menjadi negara maju, tapi masih negara berkembang. Jadi ada 3 step ya, negara maju, negara berkembang, yang terakhir adalah negara miskin. Jadi negara miskin itu ada beberapa, negara maju itu cukup banyak, negara berkembang itu lebih banyak gitu ya. Dan negara maju itu ya paling bisa kita sebut Jepang, Singapura, Amerika, ya terus juga China sekarang kan. Nah, itu. Nah, kita ini sebenarnya ada di tengah-tengah, guys. Makanya negara-negara ini mendapati masalah berupa investasi yang rendah, pertumbuhan industri yang sekunder yang lambat, diversifikasi industri yang kurang dan kondisi lapangan kerja yang buruk. Ya, jadi buat teman-teman gitu ya. Karena Indonesia ini sekarang mengalami gara-gara pandemi juga, jadi mengalami pertumbuhan industri sekunder yang lambat gitu ya. Terus juga mengalami berupa investasi yang rendah. Jadi sekarang ini investasi itu agak penurunan gitu ya. Agak penurunan jadi rendah. Itu yang mengakibatkan jadi putaran uang tuh semakin kecil gitu ya. Kalau semakin kecil itu biasanya perputaran uang di suatu negara itu yang akan mengakibatkan dia tidak bisa meningkat, tidak bisa maju ekonominya, justru perlahan mundur gitu ya. Itu yang terjadi saat ini ketika Indonesia tidak bisa terlepas dari krisis keuangan dan kesehatan. Jadi kita berdoa juga buat Indonesia supaya bisa mencari solusi agar bisa keluar dari middle income trap. Maksudnya tuh kita juga nggak bisa naik ke atas dan juga nggak mau turun ke bawah. Nah, berarti kan tadi gue udah bahas ya, bagaimana pencegahannya. Jadi teman-teman, middle income trap itu maksudnya kita itu ditargetkan. Gue kemarin juga baca di salah satu artikel gitu dan juga nonton YouTube-nya ya. Jadi gue membaca dan nonton itu Indonesia diprediksi tahun 2000 sekitar 2025 2045 itu diprediksi menjadi negara maju gitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari sekarang pendapatan brutonya aja kayak gitu, itu agak sulit tercapai, apalagi pandemi krisis kayak gini. Ya, negara maju itu seperti Amerika, seperti China, itu negara-negara yang maju bisa investasi ke negara-negara berkembang. Nah, negara maju itu biasanya investasi ke negara berkembang seperti Indonesia saat ini, seperti India ya. Jadi ada di tengah-tengah. Yang terakhir itu negara perang gitu ya, negara di mana dia krisis ekonominya. Jadi kalau misalnya dia lepas dari krisis ekonomi, naik ke atas. Nah, penyebabnya adalah ketika kenapa Kenapa dibedakan menjadi 3. Kalau misalnya kita belajar dari bawah, kenapa negara-negara itu menjadi negara miskin gitu ya. Karena pertanyaan tersebut bisa dijawab karena adanya perang. Itu dampak perang. Jadi kalau misalnya Indonesia masih aman sentosa itu bersyukur banget. Nah, negara bawah itu seperti mana ya tadi nanti gua kasih tahu. Itu negaranya terjadi sering perang dari etnis, dari agama dan lain-lain gitu ya. Jadi itu sangat berdampak buruk untuk investasi. Orang investor juga nggak mau investasi negara tersebut. Nah, solusinya adalah sebenarnya uang ya. Sebenarnya untuk membangun suatu negara miskin menjadi negara berkembang itu harus memiliki uang untuk membangun infrastruktur, membangun jalan, membangun eh apa ya, tempat kantor, terus mall dan lain-lain supaya terjadinya adanya putaran. Nah, tapi gimana caranya investor mau invest kalau misalnya ekonomi di situ aja tidak stabil? Itu yang menyebabkan negara-negara miskin sulit untuk menjadi negara berkembang. Nah, negara Indonesia ini sebenarnya cukup beruntung karena kita sudah di posisi dan di level negara berkembang. Nah, target kita itu sebenarnya 2045 itu pengen menjadi negara maju. Tapi karena pandemi kayak gini, ya akhirnya agak agak molor gitu ya. 2045 itu ya cukup lama gitu, 20 tahun ke depan. Nah, strategi-strategi apa yang dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha untuk kedepannya nih, apalagi krisis kayak gini. Semua ekonomi juga jatuh gitu ya. Terus juga kalau misalnya terjadinya perang, misalnya ada terjadinya kerusuhan, itu yang menyebabkan Indonesia itu sulit mendapatkan investasi baru. Jadi sebenarnya
yang paling penting itu adalah mengkondisikan supaya negara Indonesia ini aman dulu. Walaupun krisis apapun, krisis kesehatan, krisis ekonomi. Jadi semua negara sebenarnya mengalami hal ini. Makanya buat teman-teman stay cool aja, tahan amarahnya, jangan gampang diprovokasi supaya negara Indonesia ini sebenarnya aman. Dan sebenarnya kita juga bersyukur banget ketika kita punya presiden seperti Pak Jokowi yang selama ini sudah mempertahankan kedaulatan Indonesia sampai seaman ini gitu ya. Jadi kalau menurut gua sih is okay, masih bisa bertahan kayak gini aja udah cukup bagus karena negara-negara luar lainnya sudah kalang kabut guys. Jadi negara Indonesia ini cukup kuat secara keamanan dan persatuannya. Itu aja sih. Nah selanjutnya ini adalah beberapa cara pencegahannya guys. Untuk menghindari perangkap pendapatan mengah, dibutuhkan strategi-strategi untuk memperkenalkan proses-proses baru dan mencari pasar baru untuk mempertahankan pertumbuhan ekspor. Peningkatan permitraan domestik juga merupakan strategi yang penting. Nah, kelas menengah yang semakin membesar menggunakan daya belinya untuk membeli produk-produk inovatif dengan kualitas tinggi dan membantu mendorong pertumbuhan. Eh, jadi negara berkembang itu semakin banyak guys. Jadi negara-negara berkembang di dunia ini semakin banyak. Jadi kalau semakin banyak negara berkembang berarti semakin banyak persaingannya gitu ya. Ya, yang di atas ini nggak ada negara maju justru sedikit, negara paling bawah juga sedikit gitu ya. Negara berkembang ini yang paling banyak guys. Jadi kita bertarung di lingkaran yang banyak orangnya gitu ya, banyak negaranya di mana itu persaingan ketat, kelas menengahnya, ibaratnya kelas menengah. Nah, jadi kelas menengah yang semakin membesar dapat menggunakan daya belinya untuk membeli produk-produk inovatif dengan kualitas tinggi dan membantu mendorong pertumbuhan. Jadi untuk kelas menengah sebenarnya membantu banget supaya ekonomi ini bisa maju lagi gitu ya. Karena ada transaksi dari kelas menengah itu yang membuat ekonomi naik guys. Nah, selanjutnya adalah tantangan terbesar adalah untuk beralih dari pertumbuhan yang didorong oleh sumber daya alam dan bergantung pada tenaga kerja yang biaya yang murah menjadi pertumbuhan yang didasarkan pada produktivitas tinggi dan inovasi. Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan investasi dalam bidang infrastruktur dan pendidikan berkualitas tinggi yang mendorong kreativitas dan terobosan dalam bidang sains dan teknologi. Jadi untuk membuat negara Indonesia ini naik menjadi negara maju, jadi sebenarnya dibutuhkan dana ekstra untuk membangun infrastruktur. Makanya Pak Jokowi ini sudah sangat benar membangun infrastruktur di segala penjuru Indonesia. Dari Papua sampai di kota-kota besar gitu ya. Pelosok-pelosok aja dia bangun gitu ya. Tujuannya untuk apa membangun infrastruktur ya? Dengan apa dan pendidikan kualitas tinggi yang mendorong kreativitas dan terobosan dalam bidang sains dan teknologi. Nah, ketika Pak Jokowi dan pemerintah itu membangun infrastruktur, sebenarnya kita sebagai orang menengah harus bisa memanfaatkan potensi tersebut. Kita mungkin bisa buka bisnis dan peluang-peluang bisnis lainnya. Jadi gue saranin buat teman-teman yang kelas menengah, coba berpikir lebih inovatif lagi, lebih kreativitas lagi supaya apa sih kita bisa membangun bangsa negara Indonesia ini menjadi lebih baik dengan bisnis-bisnis, mungkin startup, terus juga digital dan lain-lain. Jadi kayak gitu. Selanjutnya, nah ini adalah perbedaan negara miskin dan negara berkembang guys. Ya, negara miskin ini teman-teman bisa lihat di channel sebelah. Nah, yang pertama ini negara miskin itu seperti Burundi, Sudan Selatan, Somalia, Republik Afrika Tengah, Malawi dan Kongo. Negara-negara ini adalah negara-negara yang sering terjadinya konflik dan perang, guys. Ya. Nah, penyebabnya adalah perang, konflik dan etnis atau agama. Makanya tuh paling sensitif itu etnis dan agama, guys. Kalau perang masih bisa kita kondisiin. Nah, pemicu utamanya adalah agama dan etnis. Jadi buat teman-teman jangan gampang banget terprovokasi karena ada etnis, ras dan lain-lain dan akibatnya membuat kita tuh terpecah belah. Itulah kalau misalnya kita sering ribut, sering demo, sebenarnya efeknya itu apa sih? Gitu ya. Antar suku demo, antar suku itu berantem, antar ras itu sering terjadi berantem gitu ya dan terjadinya konflik. Itu sebenarnya kelihatannya kecil, tapi untuk dilihat di mata investor, ini negara yang kurang aman. Kalau ini sering terjadi,
ya mengakibatkan apa namanya, mengakibatnya penurunan nilai ekonomi suatu negara. Jadi kita bersyukur banget ketika ada suatu konflik seperti Polri, TNI Polri itu langsung sigap cepat untuk menangani supaya Indonesia ini aman gitu ya. Berarti kalau misalnya sampai detik ini dengan negara yang seluas ini Indonesia masih aman, berarti TNI Polri luar biasa gitu ya, kuat secara keamanannya. Dan udah pastinya mereka loyalitas kepada negaranya, dan kita bersyukur banget gitu ya. Jadi negara miskin itu pendapatannya hanya $760 sampai 1.500 per tahun guys pendapatannya. Ya sekitar berapa? 10 juta sampai 15 juta. 20 juta, 10 sampai 20 juta per tahun guys. Jadi negara miskin itu pendapatannya rata-rata segitu gitu ya. Itu mah susah banget, kasihan gitu ya. Kalau di Indonesia ini masih oke lah pendapatannya bisa dari UMR aja dia 4 juta sebulan ya, sebulan 4 juta sampai 10-15 juta gitu ya rata-rata. Berarti kalau bisa di tahun sekitar 60 juta, masih tinggi jauh ya. Jadi negara miskin itu cari duitnya susah banget gitu ya, karena terjadinya konflik, mereka bisa makan aja syukur gitu. Apalagi mendapatkan pendidikan tinggi. Jadi ketika menengah ini untuk menaik ke atas, tadi gua ulangin, lu harus memiliki pendidikan yang tinggi dan di bidang digital sains ya supaya ekonomi negara Indonesia sebenarnya lebih lanjut. Nah, pertanyaannya adalah apa hubungannya dengan properti? Nah, kenapa kenapa negara miskin itu sulit untuk dijadiin bisnis properti? Di suatu negara miskin, kalau dia dikatakan miskin pasti tidak ada bisnis propertinya di sana. Kenapa? Ya properti adalah ujung tombak di suatu negara gitu. Kalau misalnya bisnis properti di salah satu negara itu tersebut bagus, pasti ekonomi daerah situ juga bagus. Contohnya misalnya kita lihat di Citraland di Pakuwon gitu ya. Itu kan orang-orang kaya, guys. Kenapa orang-orang kaya itu tinggalnya di Pakuwon dan mall-mall besar itu tinggalnya dekat-dekat Pakuwon? Karena hanya orang yang punya duit yang bisa transaksi yang mahal-mahal. Seperti misalnya kalau di Jakarta itu kan bisa ada tas LV, terus juga harganya satu tas itu 50 juta, 60 juta. Itu yang menyebabkan para investor itu datang ke Indonesia untuk berdagang, berjualan. Jadi kalau misalnya ada bisnis suatu tempat ada bisnis propertinya, ya berarti itu yang akan meningkatkan nilai ekonomis suatu keluarga atau suatu negara di daerah tersebut ya. Jadi properti ini sangat berdampak besar untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi buat teman-teman kalau misalnya pengusaha properti atau pengusaha developer wajib nonton video ini. Tujuannya untuk apa? Biar teman-teman tahu dulu akarnya gimana ya. Akarnya dulu. Jadi kalau misalnya memecahkan masalah, kenapa kok developer gua buat perumahan bang, tapi susah laku gitu. Kenapa gua jualan properti susah laku? Berarti lu jualan di tempat orang-orang yang nggak punya duit. Nggak mungkin lu jual rumah Citraland sama orang-orang menengah ke bawah, harusnya sama menengah ke atas dong. Nah, karena kan di sana harganya di atas 3 miliar, 5 miliar, siapa yang bisa beli? Nah, kalau di lingkaran itu orang-orang mampu pasti bisa terbeli. Nah, kayak di Surabaya sendiri gimana caranya untuk apa namanya? Untuk meningkatkan nilai ekonomi suatu masyarakat berarti diperlukan adanya apa ya? Bisnis di situ seperti mall atau seperti kantor-kantor. Makanya diciptakan infrastruktur, makanya harus dibuat infrastruktur. Harus kantornya ada, mallnya ada, terus juga transportasinya juga ada. Di Surabaya sudah cukup bagus gitu ya. Kita juga berterima kasih kepada Bu Risma yang sudah membuat kota Jakarta ini, kota Surabaya ini menjadi bagus, ya lebih aman dan juga ya Bu Risma keren lah pokoknya, cantik lah negara Surabaya. Bersyukur banget nih orang-orang Surabaya nih. Nah, selanjutnya adalah kalau misalnya kita gue sebagai pengusaha Surabaya, gue kepengennya gimana caranya putaran Indonesia ini lebih bagus lagi, perputaran duit di Surabaya ini lebih bagus dengan cara memperbanyak pengusaha-pengusaha yang hadir ada di Surabaya. Nah, berarti marketnya juga harus ada gitu ya. Seperti ya beberapa proyek gue juga beberapa berhenti gitu kan karena pandemi. Nah, kita juga sama-sama harus bisa nyari solusinya guys. Solusinya seperti apa? Makanya nonton sampai habis. Nah, kita akan lanjut di negara berkembang.
ya. Negara berkembang ini Indonesia adalah salah satu negara berkembang saat ini, tapi terjebak dengan middle trap. Makanya tadi gue bilang middle trap itu apa gitu. Jadi Indonesia ini salah satu negara berkembang saat ini, tapi terjebak dengan middle trap. Jadi middle trap ini nggak bisa naik, tapi juga nggak mau turun. Di Indonesia ini ditargetkan tahun 2045, pengennya sih jadi negara maju seperti minimal ya seperti Singapura lah gitu ya. Tapi dengan adanya ekonomi yang semakin menyusut kayak gini dan ya jadi pesimis gitu. Jangan sampai. Jadi akibatnya itu adalah akibat kondisi COVID-19, krisis ekonomi dan kesehatan membuat kita terjebak dan tidak bisa naik untuk menjadi negara berkembang, negara maju gitu ya. Kalau misalnya Indonesia jadi negara maju, udah pasti kita semua makmur, ya, nggak bakalan ada pengangguran gitu ya, pengangguran lebih sedikit gitu ya. Makanya negara Indonesia ini masih negara berkembang, penganggurannya masih banyak gitu. Yang mungkin juga mindsetnya juga gitu ya. Mungkin lu nganggur gara-gara lu terlalu pilih-pilih kerjaan dan gajinya. Oleh sebab itu, negara atau pemerintah juga wajib untuk apa ya? Eh sebenarnya bingung juga. Pengusaha pengusaha ini usaha bikin pabrik dan segala macam bersaing dengan harga yang sangat ketat. Di lain sisi ya kita harus membayar karyawan yang semakin lama semakin tinggi, jadi nggak ketemu nilainya. Jadi formulanya harus ketemu, gimana caranya menyesejahterakan seorang pengusaha, akhirnya seorang pengusaha ini mau gaji seorang karyawannya dengan harga yang layak, dengan harga yang tinggi. Tapi kalau misalnya pengusahanya dapat kecil, ya dia akan sulit memberikan yang banyak kepada karyawannya. Berarti ujung tombaknya adalah gimana caranya memberikan pengusaha kesempatan untuk mendapatkan profit lebih besar. Jangan menekan suruh pengusaha untuk bayar karyawannya lebih besar, tapi dia pendapatannya kecil. Jadi ya mendingan gak usah usaha, mendingan uangnya ditaruh ke bank aja. Nanti akhirnya berpikirnya seperti itu. Karena gue bisa berpikir seperti itu karena gue juga pengusaha. Gue juga pengen sih ngasih staff-staff gue tuh dengan gaji yang tinggi. Dengan catatan ya gue udah harus mendapatkan income lebih besar daripada sebelumnya. Jadi kalau misalnya seorang pengusaha mendapatkan income lebih besar ya pasti kita juga nggak bakalan pelit lah gitu ke bawah ya. Tapi kadang persaingan sangat ketat yang membuat pengusaha itu jadi perang harga gitu ya. Seperti itu. Jadi pendapatan tahunan Indonesia ini sebesar 3,9 juta per tahun 2020 gitu ya. Dolar. Ya, lumayan gitu ya sebenarnya, makanya menengah guys. Nah, teman-teman udah tahu nggak kalau misalnya apa sih hubungannya dengan krisis gitu ya. Jadi sebenarnya banyak orang itu nggak tahu kalau misalnya terjadi krisis itu 10 tahun sekali, dan ini gua diajarkan di asuransi ya. Jadi setiap lu nggak tanpa sadar itu sebenarnya krisis itu terjadi di 10 tahun sekali. Misalnya kita 88, 98 gitu ya. Pokoknya setiap 10 tahun kali itu pasti krisis. 2008, 2018. Nah, ini sebenarnya memang krisis dari 2018 kemarin. Dan gua itu sudah mempersiapkan. Properti itu naiknya, guys. Jadi kalau misalnya teman-teman pelajari, properti itu lagi bagus-bagusnya itu di tahun 2014, 2013 sampai 2015. Itu udah paling bagus. Selanjutnya itu turun jauh. Ya, turun landai bawah gitu ya. Nah, dan akhirnya berpindah di instrumen investasi lainnya seperti saham, obligasi, terus juga apa namanya Bitcoin, dan sekarang banyak investasi alternatif lainnya. Padahal itu semua beresiko. Kenapa dia tidak memilih properti? Karena tidak ada bayarnya. Mereka merasa uang mereka terlalu lama mengendap di properti. Itu disebabkan juga kurangnya edukasi kepada marketing-marketing untuk gimana caranya lu bisa jualan lebih cepat. Nah, sebenarnya ada cara supaya properti ini naik lagi. Sebenarnya otomatis akan naik ya setiap tahunnya. Makanya ini gue akan buat konten biar teman-teman paham. Jadi saat ini gimana guys? Nah, saat ini. Makanya tadi balik nih. Ya, diprediksi, anggap aja ini prediksi investasi properti, gue nggak usah terlalu jauh-jauh banget ya. 2015 ini anggap aja rumah satu per rumah itu harganya 1 miliar. Nah, karena efek properti yang semakin turun, secara nilai ini daya serap
daya serap belinya itu menurun. Orang akan mau kalau misalnya dulu di tahun 2015 harganya 1 M, dia hanya mau membeli dengan harga 500 juta untuk 2021. Kayak gue sekarang ya dulu lu 1 M, gue sih maunya beli 500 juta gitu. Karena gue akan jual lagi. Ya orang pengusaha properti juga sama. Kalau dulu tuh di tahun 2012 sampai 2013 nggak apa-apa deh gue beli 1 M, pasti kejual lagi 1,2 gitu pasti mikirnya. Kalau sekarang beli 1 M akan lama lagi nunggu, lama kelamaan. Ya, orang sekarang tuh agak kurang sabar. Nah, tapi kenapa di 2021 ini gua itu pada borong properti. Jadi gua nih justru ketika 2021 itu borong, guys. Ya, itu borong. Kenapa? Gua tahu gitu ya. Gua tahu ini separuh harga gua beli 500 juta. Nanti gua tahan sebentar kayak gini. Ini 98 nanti juga naik di sininya nih, di tengah-tengah naik, guys. Makanya gue bilang nanti 2022 karena ekonomi sudah mulai membaik, vaksin sudah ditemukan dan sudah lumayan ekonomi sudah mulai jalan, targetnya ini melandai ya, masih balik modal dulu ke 1 M. Ya paling daya serapnya 800 ya. Bedakan harga pasar dengan daya serap. Mungkin harga pasarnya 1 M, tapi daya serapnya cuma 800 juta. Orang yang ingin beli dengan harga segitu nggak mau, maunya 800 juta. Ya. Jadi daya serap sama harga pasar itu beda. Nah, walaupun harga pasarnya 1 M, ya sekarang gue hanya bisa belinya 500, soalnya gue akan jual sekitar 700 sampai 800. Nah, gue tahan sekitar 2023 sampai 2024. Nah, di sini akan menjadi titik balik bisnis properti karena banyak nanti bank-bank itu diprediksi itu bank-bank itu akan kedatangan kebanjiran duit gitu ya. Kebanjiran duit dan akan jor-joran gitu ya, memberikan pinjaman kepada nasabah-nasabahnya. Sebenarnya kalau di dunia properti itu bagus itu ketika bank-bank itu nggak terlalu ketat gitu ya guys. Kenapa di tahun 2015 sampai 2021 saat ini ekonomi properti ini turun? Bukan nggak ada pembelinya, bukan tidak ada pembelinya guys. Yang mau beli banyak tapi banknya ini terlalu ketat. Makanya gua saranin buat Pak Jokowi atau pemerintah-pemerintah ya, pejabat-pejabat, tolong dibantu soal perbankan supaya ekonomi ini naik lagi gitu ya. Jangan dibantu lewat suku bunga. Percuma kalau misalnya suku bunganya kecil. Dikecilin percuma kalau misalnya perbankannya aja masih terlalu ketat untuk memberikan pinjaman. Misalnya contoh, sekarang kan bunga subsidi ada sekitar 6%. Tujuannya untuk apa sih? Untuk ningkatin ekonomi Indonesia. Tapi percuma aja kalau misalnya dikasih subsidi, dikasih diskon, tapi nggak bisa beli gara-gara banknya tidak di ACC. Jadi kayak gitu Pak Jokowi, saran dari saya. Ya, semoga bank-bank ini mau lunak. Jadi sebenarnya yang harus dilembekin itu adalah perbankannya. Kalau misalnya perbankannya agak lembek, otomatis gue jamin ekonomi properti itu naik lagi, guys. Jadi gue berharap di tahun 2023 sampai 2024 itu adalah puncaknya properti mendapatkan profitnya. Maksimal 2025, nanti melandai lagi turun. 2028 itu akan turun lagi. Seperti itu polanya, guys. Ya. Nanti ketika naik, banknya agak longgar sedikit, naik, nanti diketatin lagi sama banknya. Ya, kayak gitu ya. Kalau informasi lebih lanjut kenapa mau belajar tentang ini, lebih baik lu join ke Telegram gua, guys. Nah, ini adalah prediksinya, guys. Jadi memang akan naik di 2023. Nah, sebenarnya mulai dari 2018 sudah waktunya beli, bukan jual. Jadi untuk saat ini sebenarnya bukan jual. Kalau jual itu lo pasti jual rugi. Nah, di saat ini nih harga itu pada diskon habis. Jadi waktunya beli. Borong sebenarnya. Ketika 2024 kita lepas ketika harganya kembali normal. Bahkan berkali-kali lipat. Seperti itu, guys. Nah, gue sekarang mau tanya nih, mitos apa fakta? Pertanyaannya adalah apakah kesan investor properti cuma bisa dilakukan oleh keuangan atau bankir atau yang berpengalaman aja gitu. Jadi kalau menurut teman-teman apa ya? Kalau menurut gua sih banyak orang tuh berpikir pengusaha properti atau bankir itu hanya bisa dilakukan oleh keluarga besar, misalnya pengusaha bank gitu ya, BCA, pasti ya keluarganya main bank semua.
Apa karena keturunan atau karena apa ya? Karena dia kaya atau gimana kesannya sebagai investor? Kalau menurut gue pribadi, lu untuk menjadi investor atau menjadi orang kaya di dunia properti atau perbankan, semua orang pasti bisa guys. Asalkan tahu caranya. Makanya gue ajarin edukasi gimana caranya lu bisa jadi bankir atau bisa jadi pengusaha properti yang handal. Ya sebenarnya nggak perlu jago-jago amat sih yang main di investor. Yang penting lu harus tahu aturan-aturannya ya. Jadi gue ini sebagai Chief Marketing Officer dan seorang investor di salah satu pengusaha di Surabaya, ini mungkin akan sedikit kasih edukasi ke teman-teman gimana sih caranya untuk menjadi pengusaha sejati di bidang properti yang aman, nyaman, dan pastinya profit dong. Nah, ini gue akan kasih tahu guys. Semua orang itu sebenarnya bisa jadi investor. Poinnya adalah harus mengikuti cara atau blueprint yang gue kasih. Jadi beberapa cara ya. Yang pertama adalah investasi. Menurut gue tuh investasi bisa dipelajari oleh semua orang tanpa perlu bakat atau background pendidikan keuangan. Yang kedua adalah modal. Selain lu juga punya keinginan, ini kan keinginan pengen investasi. Lu membutuhkan modal. Jadi 5 tahun yang lalu, ya sekitar 5 tahunan lah ya, 3 tahunan itu gue memberikan uh, pengertian lah ya, ya seperti modal, memodali beberapa apa ya, beberapa apa ya, marketing gue gitu ya, dari puluhan yang ya dari beberapa orang yang gue rekrut gitu, maksudnya yang bukan daftar ya, gue rekrut ya, beberapa yang gue terima, dan gue yang serius itu yang gue kasih dana untuk investasi. Jadi investasi kemana? Ayo investasi kemana gitu ya. Gue yang danain. Dia kerja dari cari data, cari rumah murah, terus juga sampai terjual lagi. Setelah beli dijual, nanti profitnya kita sharing. Nah, biasanya dari 1 bulan pelatihan sampai 1 sampai 3 bulan pelatihan gitu ya. Setiap murid tuh biasanya gue kasih sekitar 100 sampai 200 juta gitu ya untuk modal beli properti, sekitar segitulah. Ya bisa lebih gitu ya. Tujuannya untuk apa? Ya belinya nggak usah terlalu mahal-mahal dulu, ya lu agak beli agak pelosok, yang penting harganya murah. Gimana caranya? Gue kasih tahu nih caranya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi kayak gitu. Nah, jadi di dalam proses pelatihan gue, ya mungkin gue akan kasih tahu beberapa. Sebelum ini belum. Jadi dalam proses pelatihan gue tuh sebenarnya memberikan beberapa prinsip yang harus dipatuhi. Jadi gue akan kasih tahu beberapa hal yang harus lu patuhi ketika menjadi murid gue biasanya. Tapi ini hanya dasar-dasar ya. Ada beberapa teknik lainnya yang lebih mendalam dan spesifik gitu ya. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang pengusaha properti yang sukses atau penjual properti yang sukses, marketing properti yang sukses, itu sebenarnya bukan tergantung dari lu punya relasi besar apa enggak, lu punya kerabat, lu punya apa namanya, punya duit dari keluarga mampu atau nggak mampu. Itu bukan dilihat dari itunya guys. Misalnya contoh, ada orang tuh yang ngomong sama gua, bang lu mah enak pengusaha properti, lu dimulai dari relasi lu yang bagus-bagus gitu ya kan, lu kan punya relasi teman-teman kaya-kaya, ya wajar aja dong lu bisa jualan. Pertanyaan gua adalah, kalau lu punya teman kaya-kaya, pasti semua orang di tempat ini pasti punya teman yang kaya-kaya. Walaupun lu yang nggak punya duit pun pasti punya teman yang kaya. Tapi permasalahannya, lu punya teman, lu bisa ngejual ke mereka nggak? Mereka percaya nggak kepada lu? Pertanyaannya itu bukan punya teman atau enggak, tapi dipercaya apa enggak. Karena gue kalau misalnya temenan sama orang, itu yang dibina itu kedekatan. Dari chatting, dari ngobrol, seakan-akan sudah jadi dekat banget, ya kayak saudara gitu. Jadi percuma lu kenal doang, percuma gitu. Mereka juga nggak akan mau beli kok kalau lu kenal doang. Tapi lu harus menyentuh personalnya, kedekatannya, untuk membuat mereka tuh percaya ketika lu jual sesuatu. Ketika lu menjual, orang itu bisa sukses itu karena dipercaya guys. Ya, bisa menjual sesuatu tuh karena dipercaya. Contoh misalnya, ada yang sekarang lagi viral itu kan, MS Glow gitu kan. MS Glow kenapa bisa jadi sukses seperti itu? Karena dipercaya. Ya, dipercaya. Juragan 99-nya itu kan udah punya ini, udah punya itu, sukses dan luar biasa karena dipercaya. Makanya karena dia dipercaya, orang-orang pada beli MS Glow. Bukan produknya MS Glow itu. Gua rasa produknya itu bagus, rata-rata semua hampir sama gitu ya. Kecantikan ya sama semua, brandnya ya paling ya sama semua. Ya bikin cewek cantik sama gitu ya. Tapi permasalahannya adalah lu seberapa percaya sama dia. Kayak contoh gue juga dulu perawatan di
apa ya, keperawatan tuh di salah satu perawatan kecantikan di Surabaya gitu ya, perawatan ini itu ya, ya karena percaya aja gitu ya. Contoh lagi yang kedua adalah ini guys. Oke, McDonald contohnya ya, yang lebih internasional McDonald. McDonald kenapa laku keras gitu, walaupun pandemi tetap laku gitu ya, brandnya terkenal gitu ya. Kenapa bisa dia tuh tetap laku padahal ayam gorengnya sama aja gitu. Mungkin lu bisa buat burger atau ayam goreng yang lebih enak dari McDonald. Tapi kenapa orang tetap membeli ke situ walaupun lu tempat lu lebih enak gitu. Karena kepercayaan dan brand tersebut dari brand tersebut. Jadi untuk menjadi sukses lu harus menjadi seseorang yang bisa dipercaya. Ya. Ya, oke, kita akan pelajarin satu demi satu ya, guys. Oke, yang pertama adalah hanya boleh beli rumah tuh 50% di bawah harga pasar. Jadi lu harus beli di bawah harga pasar. Ya 60% paling maksimal gitu ya kalau asetnya lebih bagus. Nah, kenapa beli 50%? Karena kan lu harus jual cepet biar uang lu muter. Contoh misalnya harga 1M gua beli 500 juta. Untuk mendapatkan profit yang cepat nggak usah jual 1,1 walaupun kita tahu harganya 1M. Kita jual cepat aja 800 juta paling ditawar-tawar 750 juta. Selesai. 3 bulan, 6 bulan laku terjual, move lagi dijual. Yang kedua adalah semua alokasi dana harus berbentuk fundamental aset produktif agar aman untuk diinvestasikan. Maksudnya seperti apa? Banyak orang tuh yang datang ke gua, ke meja gua, itu menawarkan bisnis investasi, kafe, pembuat kafe, terus obligasi, trading, terus banyak hal gitu ya. Bukannya gua nggak mau investasi ke situ karena gua takut dengan resiko gitu ya. Gue lebih baik memiliki fundamental, makanya biasanya gue sarankan ke mereka, oke gini aja, gue akan mendanai proyek lu atau kerjaan lu tapi dengan syarat lu kasih gue jaminan apa, supaya nanti kalau misalnya bangkrut, dianya posisinya dia gagal atau tidak sesuai dengan ekspektasi, gue tidak kehilangan duit gue. Misalnya contoh sebulan 5%, 3 bulan 15% contoh. Berarti kan misalnya uang gue 100 juta, 3 bulan lagi balik 115 juta. Nah, dari misalnya dia punya aset, ya udah asetnya dijual, gue cukup minta profit gue aja, sisanya ambilin. Jadi kayak gitu. Gue nggak sampai ke pengadilan. Kalau misalnya kita rugi di salah satu bisnis dan akhirnya ke pengadilan butuh duit lagi. Terus juga ketika kita sudah mampu menang, walaupun menang pun dia di penjara pun karena penipuan, tetap aja guys duit gue nggak balik, malah keluar duit doang gitu ya, malah tambah musuh. Jadi hal itu gue lebih mikir lebih baik capek sekarang deh daripada nanti capeknya di belakangan. Jadi seperti itu mindsetnya. Yang ketiga adalah disiplin terhadap target 25% per cash. Jadi kalau misalnya udah naik 20%, 25 lepas. Ada yang nawar misalnya gue lepas 800 juta, terus ditawar 700 juta, oke 20%, 25% keuntungan dari modal, oke lepas gitu ya. Yang keempat adalah disiplin melakukan cek lokasi dan legalitas aset yang akan ditransaksi beserta keaslian dokumen penjual. Dan yang keempat ini paling penting adalah legalitas sebelum transaksi properti, di mana kamu harus ngecek dari sertifikat, harus dicekin BPN, terus juga KTP, semuanya pastikan asli semua. Karena ada beberapa penjual nakal yang dia memakai KTP palsu, yaitu yang harus dipertimbangkan dan harus dicek dengan seksama. Jangan tergiur dengan rumah yang murah, investasi kelihatannya murah dan aman gitu ya, tapi lu harus cek legalitasnya ini sesuai nggak, KTP sama sertifikat itu bentuknya sesuai apa enggak, seperti itu. Yang kelima adalah disiplin jual properti ke online dan offline. Ketika lu udah beli, clear segala macam, gimana caranya lu menjual kembali. Makanya gue bilang, lu harus bisa jualan online, offline, rekrutmen agar independen agar semakin luas jaringannya. Jadi setelah lu beli, lu harus jual lagi, seperti itu guys. Dari 5 poin tersebut yang sebenarnya wajib dimiliki oleh murid-murid gue, ya. Nah, dan hasilnya sebenarnya luar biasa ya. Yang dulu marketing gue tuh sebenarnya bisa menghasilkan profit rata-rata tuh sekitar 50% minimal ya. Cuma dua kali move. Contoh misalnya gue punya modal 1M berat 500 juta. Gue punya modal 500 juta, harga pasar kan 1M ya. Harga pasar kan 1M. Ya, harga pasar nih 1M guys. Nah, kalau misalnya 500 juta modal gua akan jual satu kali move itu sekitar 750 juta. Jual cepat aja laku. Berarti kan gua untung 25%. Nanti gua puterin lagi 500 jutanya. Jual polanya sama. Jadi minimal setahun 2 kali aja gua udah untung 50% dari modal. Ya bisa 3 kali, bisa 4 kali. Bagus kalau bisa 4 kali per 3 bulan laku gitu ya.
Nah, tergantung lagi kondisi ekonomi Indonesia. Kalau ekonomi Indonesia lebih bagus, gue bisa bisa setahun bisa 4 kali move per 3 bulan laku 25% terus. Jadi sekitar hampir 100%. Tapi kalau ekonomi lagi melandai, ya paling sekitar 70, 50, 80%. Jadi kayak gitu guys. Per tahun ya. Selanjutnya ada dalam 4 tahun modal mereka berkembang menjadi 10 kali lipat. Jadi setahu gue sih karena gue di bisnis ini nih dari modal gue tuh cuma dulu 1 M, sekarang total aset perusahaan menjadi 10 miliar gitu ya aset perusahaan. Itu juga belum termasuk proyek-proyek yang nilainya di atas puluhan miliar gitu ya. Ya itu semua modal berbentuk aset. Jadi kalau uang cash kita jarang jarang pegang uang cash banyak, tapi semuanya kita pindahkan ke aset. Karena kenapa kita pindahkan ke aset? Ya karena bisnis kita itu. Ya. Jadi buat teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, ya mungkin lu bisa tanya ke gua di DM Instagram atau email ataupun bisa di Telegram channel gua gitu kan. Lu bisa tanya bebas mungkin buat teman-teman yang pengen join apa namanya? Join bisnis gua bisa ke Telegram channel gua yang ada di profil TikTok. Ya, di profil TikTok tuh ada, guys. Nah, ini gua kasih tahu ya. Oke guys, ya ini gue lanjutin. Ini adalah Instagram gue. Teman-teman bisa kepoin Instagram gue. Teman-teman bisa klik di bawah PT Evo Property Solusindo. Di sini adalah Telegram channel gratis dari gue. Ya, jadi kita memiliki startup bisnis yaitu griamu.com teknologi, di mana gue sekarang punya bisnis teknologi dan digital. Nah, gue juga sebagai CMO dan owner Evo Group, dan gue juga sebagai investor real estate. Ya, jadi ini adalah gue akan mencetak 10.000 investor digital muda gitu ya, digital property, supaya apa sih teman-teman bisa berbisnis di masa depan itu berbisnis properti digital. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman, see you next time. Semoga bisa memberkati banyak orang konten-konten gue, dan juga jangan lupa nonton YouTube gue semuanya supaya teman-teman bisa teredukasi gimana sih cara investasi itu yang benar dan aman. Oke, sekian dan terima kasih dari gue, Be Other Boy.